Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mengajarkan modul 6, yaitu tentang teknologi sistem informasi, ya. Dari modul 6 ini diharapkan kalian akan memahami, bisa menjelaskan sifat output, jenis output, pusat unit pemrosesan, mengetahui teknologi komputer, dan sebagainya sampai mengetahui bahasa pemrograman, ya. Oke, berikutnya kita akan seperti yang kita ketahui di dunia komputer ini, kita akan biasanya selalu terbagi dengan dua hal, yaitu pertama adalah teknologi perangkat keras dan teknologi perangkat lunak, ya. Jadi kegiatan belajar pertama kita akan mempelajari teknologi perangkat keras, ya. Perangkat keras atau disebut juga dengan hardware adalah subsistem dari komputer yang aduh, ini kenapa begini, ya. Komputer yang memiliki sebetulnya dia bersifat komponen, ya, makanya kita disebut perangkat keras, hardware, ya. Jadi dia juga memiliki beberapa komponen, yaitu komponen alat masukan, yaitu input device, alat pemrosesan, yaitu processing device, komponen alat keluaran, yaitu output device, dan komponen alat simpanan luar atau storage, ya. Nah, pertama sekali saya mempelajari alat masukan. Alat masukan atau input device, sebetulnya kita familiar sekali dengan ini, ya. Jadi fungsi alat masukan ini adalah untuk memasukkan data, ya. Memasukkan data, pokoknya memasukkan data kepada komputer, ya. Jadi seperti yang biasa kita lakukan, kita gunakan, seperti keyboard, ya. Sekarang pun dalam handphone, ya, pada handphone sekarang keyboardnya udah tinggal touchscreen, ya. Jadi layar sentuhnya juga sebagai ya, layar sentuhnya juga sebagai apa? Bisa berfungsi sebagai input, ya. Jadi paling umum adalah keyboard, ya, dengan mengetik sesuatu di keyboard, misalnya ngetik apa namanya, saya sekarang ngetik assalamualaikum, begitu, ya. Maka akan muncul di assalamualaikum, gitu, ya. Maka akan muncul di layar berupa assalamualaikum juga, ya. Kemudian berikutnya masukan adalah pointing device, ya. Pointing device ini seperti yang saya gunakan sekarang nih, mouse, point menunjuk. Jadi device itu adalah komponen menunjuk, ya, yang berfungsi untuk menunjuk. Seperti ini, ya. Ini kan sebenarnya pointing device nih, ya. Titik yang bergerak-gerak ini, ya. Kita bisa mengakses dengan dengan mengklik lewat pointing ini, kita bisa mengakses sesuatu, ya. Touchscreen juga, ya, seperti di handphone kalian, smartphone kalian, light pen, dan grafik tablet, ya, juga seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah scanner. Scanner kalian tentu hafal, ya. Scanner itu yang buat biasa modelnya flatbed begini, ya. Ya, kayak mesin fotokopi. Gunanya adalah untuk menyeken, ya, biasa ya, tombol di sini, ya. Bla 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 bla. Ya, di sini untuk menyeken kertas, ya. Ini kertas ditutup lah sini, ya.
Nah, sehingga apa? Untuk data-data yang berupa image atau grafik atau gambar ya, itu dapat lebih mudah ya, lebih cepat ya. Biasanya suka dipakai buat nyeken-nyeken foto gitu ya, atau nyeken ijazah, transkrip atau apa dan sebagainya ya. Nah, scanner sendiri banyak jenisnya. Ada yang magnetic ink character recognition atau MICR, dan juga ada optical data reader. Kalau magnetic ink character recognition atau MICR itu biasanya digunakan di bank-bank. Mengapa? Karena MICR bisa membaca tinta magnetik yang ditulis pada bagian bawah dari cek ya. Oleh karena itu MICR membutuhkan apa ya, kertas, maksud tinta magnetik khusus supaya bisa dibaca oleh alatnya ya, oleh MICR tersebut ya. Kemudian kalau optical data reader, dia tinggal membaca langsung dari kertasnya ya, bisa optical character recognition, OCR reader. Sekarang kan juga ada mereka yang bisa langsung membaca kemudian dia langsung diubah ke dalam Word. Ada juga karena dia mengerti nih tulisan-tulisan ini ya. Sekarang pun ya pakai kamera makin sudah bisa ya. Oke ya. Kemudian juga ada OCR tag reader ya. Jadi digunakan untuk membaca label data barang ya. Kemudian juga sebetulnya barcode reader juga termasuk scanner ya, yang buat nit-nit gitu ya, itu scanner ya. Yang termasuk MICR itu termasuk dengan MIC scanner itu juga, contohnya ya apalagi selain ada namanya OMR reader atau optical mark recognition. Jadi dia bisa membaca nilai tes ya. Jadi yang pakai kalian kalau ujian di UT kan biasanya pakai pensil 2B yang ngebulet-buletin. Nah, itu pakai OMR reader ya. Kemudian berikutnya adalah sensor. Sensor merupakan alat yang mampu menangkap data kejadian fisik ya. Kalau sensor ini sebetulnya kalian sangat familiar karena apa? Ada di kamera digital ya. Jadi sensor ini bisa, dia akan menangkap apapun. Sensor bisa segala macam. Bisa sensor yang berupa gelombang ya, infrared ya. Kemudian contohnya atau pakai RFID, radio frekuensi ya, RFID bisa ya. Kemudian ada infrared ya. Kemudian yang paling sering kalian sering gunakan tanpa sadar adalah di kamera ya. Kamera ini kan di belakangnya ini ya, kalau dulu pakai film ya, tapi sekarang ada sensor yang memproses. Jadi misalnya ini kamera ya, ini gambarnya lari ke sini, masuk ke sini ya, kira-kira segitu ya. Nah, ini ada sensor. Sensor ini akan membaca kemudian menyimpan ke dalam flash disk di sini ya. Kalau untuk kamu tahu ada di conveyor belt ya. Conveyor belt biasanya di pabrik-pabrik atau di toko biasanya ini otomatis ya. Dia tidak menggunakan scanner, tapi misalnya pakai RFID gitu ya. Barang otomatis ya di sini. Set, kemudian di sini ada misalnya
Nah, di sini kalau begitu barang lewat dia akan ngebaca gitu ya. Nah, itu juga pakai sensor. Ya, sensornya mungkin sensor gelombang lah, infrared, RFID dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir adalah voice recognition atau recognizer atau speech recognizer ya. Jadi kalau sekarang input yang saya gunakan adalah mikrofon ya. Sebetulnya bukan mikrofon ya, karena saya langsung di komputer nggak perlu pakai mikrofon karena sudah embedded pakai mikrofonnya. Nah, voice recognizer ini dia mengubah suara menjadi data ya. Jadi menangkap suara input ya. Paham ya? Sampai sini paham? Masih dengar? Misalnya kayak kalian punya kamera video gitu kan, atau kamera biasa aja sekarang di handphone kan. Pada saat ngerekam kan ada voice recognizer ya. Nah, dia akan menyimpan suara kalian dan juga gambar di dalam flash disk. Sekarang gampang ya, dulu mahal sekali mau bikin film. Sekarang bikin film pakai handphone aja bisa. Ya. Halo? Dengar ya? Sekarang bentuk komputer nggak cuma sekedar laptop ya, tablet sudah komputer. Smartphone kalian itu sebetulnya komputer, mungkin lebih canggih dari saya pertama kali belajar dulu belajar komputer. Kemudian berikutnya adalah processing device atau alat pemroses unit. Biasanya kalau komputer itu kan zaman dulu dia ada CPU ya. CPU-nya misalnya model tower begini. Ini CPU. Nah, ini maksudnya alat pemroses. Ini ada keyboard. Keyboardnya biasanya ke sini. Kemudian dari sini ada layar ya. Sampai sekarang masih begini kayaknya ya. Ya. Nah, ini adalah CPU. Yang di dalam sini adalah alat pemroses. Jadi di sini ada central processing, ada dua komponen, yaitu central processing unit dan main memory. Biasanya kan orang, waduh memorinya berapa, kok lambat sekali, perlu ditambah memori ya. Jadi central processing unit ini merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Pada komputer mikro, prosesor ini disebut dengan mikroprosesor. Jadi di dalam sini ada motherboard, kemudian ada yang namanya mikroprosesor ya. Nah, mikroprosesor ini sebetulnya mengolah semuanya ya. Termasuk dalam smartphone kalian ada ini, kemudian ada yang tiba-tiba chipnya agak gede dikit nih. Nah, itu maksudnya prosesor pemroses ya. Dia sebetulnya itu otaknya ya. Otaknya dari komputer atau smartphone kalian. Nah, di situ dia ada yang namanya arithmetic dan logic unit atau ALU namanya ya. Yang fungsinya adalah melakukan perhitungan matematik, aritmetik. Karena sebetulnya seperti saya bicara atau menulis begini, ini tuh semua diubah dalam bentuk persamaan matematik. Cuma karena saking cepatnya ya, sekarang udah saking cepatnya, pada saat saya nulis begini langsung kalian. Kalau zaman dulu mungkin lama sekali ya, kalau sekarang enggak, karena semua makin lama makin cepat. Oke. Kemudian berikutnya adalah memori utama ya. CPU ini oke, saya sebutin lagi ya. Sebetulnya di dalam CPU ini juga ada control unit ya. Control unit gunanya mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Kemudian mengambil instruksi dari main memory ya. Mengambil data dari main memory kalau diperlukan oleh proses. Jadi sebetulnya kalau ini pelajaran saya dulu ya. Ada ALU ya. ALU itu ada register di sini. Jadi di dalam prosesor ada register. Register itu maksudnya alat penyimpan, media penyimpan ya. Kemudian ada control unit di sini. Kira-kira begitu ya. Nah, mereka saling berintegrasi ya.
Kalian nggak perlu tahu di detailnya lah. Yang penting cuma tahu namanya aja. Nih, jadi karena dia berada di dalam satu prosesor, ya, si register ini bisa dengan cepat. Jadi ada mekanisme yang namanya, jadi ada mekanisme untuk mengatur data-data yang disimpan dalam sini supaya apa? Supaya pemrosesannya lebih cepat, ya. Di luar itu, selain itu ada namanya main memory atau memori utama, ya. Kalau di register itu ukurannya kecil, ya. Nah, untuk itu dia punya main memory atau external memory, ya. Memori utama itu terdiri dari RAM, ya, ini sorry kepotong ya karena gambarnya pecah, dan ROM. RAM itu adalah random access memory dan ROM adalah read only memory. Jadi di dalam ini dia punya ada yang namanya, kalau bayangin ya, sebetulnya memori itu sebetulnya sama seperti kalian ke rumah gitu ya, kamar lah, ada alamat, ada alamat, ada alamat, ada alamat, ada alamat, kemudian ada isinya, ya, seperti kotak pos atau kotak loker atau apa ya. Cuma isinya nih bisa berubah, bisa berganti, tergantung ya. Apa yang digunakan. Bedanya ROM dengan RAM adalah ROM ini tidak bisa diisi, tapi sudah diisi dari pabriknya. Kalau RAM ini yang digunakan sehari-hari sama kalian. Pada saat kalian begini, saya menjelaskan kalian membuka aplikasi di sini lewat Google Chrome atau apa. Nah, di situ sebetulnya sudah aplikasi ini disimpan di memori, ya. Berjalan di memori, kemudian berjalan di komputer, disimpan di memori, ya. Pada saat saya tidak pakai, dia akan hilang dari memori, ya. Kemudian ada yang namanya ROM. Kalau ROM ini biasanya adalah sudah di setup sama pabriknya. Biasanya kalau kalian nanti input ya, pada kalian start itu ada yang namanya booting ya. Pada saat booting di situ ada namanya BIOS ya sebetulnya ya. Jadi perangkat lunak mengoperasikan alat input dan output di sistem komputer ya. Nah, instruksi-instruksi itu tersimpan di ROM dalam bentuk micro instruction. Ya, nggak usah dibayangin karena memang ini bukan ini kalian ya, tetapi dimengerti saja. Semoga kalian ngerti. Ya. Karena memang kalau detail pusing ya, karena itu dari teknik elektro, teknik komputer. Ya. Nah, kode yang digunakan biasanya berbentuk ABCD atau binary coded decimal ya. Itu binary coded decimal itu ya. Kemudian setelah itu berkembangkan namanya ABCD, IPCD ya. Dia menggunakan 8 bit ya. Kenapa 8 bit? Kemudian ada karakter ASCII dan sebagainya. Sudah dihafal saja ya. Kemudian berikutnya adalah alat output atau keluaran. Keluaran itu yang paling sebetulnya di sini ada output device, ada hard copy device dan soft copy device. Sebetulnya alat keluaran itu monitor ya. Monitor itu sebetulnya termasuk, cuma di sini kok nggak disebutkan ya. Ya. Nggak disebutkan ya. Jadi itu termasuk hard device sebetulnya harusnya. Hard copy device merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan seberupa ini bisa berupa apa? Grafik atau gambar pada media hard atau keras ya. Ini contohnya printer, plotter dan lain sebagainya.
Kemudian ada namanya soft copy device. Oh, ini di soft oh ternyata mohon maaf ya, ternyata soft copy itu video itu termasuk soft copy. Ya, soft copy device alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, kata, angka, karakter khusus dan simbol-simbol lain, image dan suara pada media soft lunak berupa sinyal elektronik. Termasuk dalam soft copy device adalah video display dan flat panel display dan speaker. Jadi ini monitor ya dan speaker termasuk dalam soft copy device ya. Kemudian ada alat eksternal ada external memory atau external storage sebetulnya ya. Jadi di sini kalau memori kan kalau begitu kita matikan, kita tutup programnya dia akan hilang. Nah, oleh karena itu biar dia tidak hilang, biasanya kita simpan dalam external storage. Contohnya apa? Hard disk ya. Bisa dalam dulu masih zaman saya dulu masih ada yang namanya disket. Kalian mungkin nggak tahu disket itu apa. Ya. Kalian mungkin lah nggak tahu disket itu apa ya. Ada kaset. Zaman yang sebelumnya lagi ada namanya punch card ya. Punch card. Jadi kertasnya itu bolong-bolong. Setiap bolongan itu berisikan kode-kode ya. Namanya punch card. Makanya card itu dibolong-bolongin. Jadi begitu dimasukin dia akan dibaca. Kemudian ada paper tape, kemudian magnetic tape. Magnetic tape ini kaset gitu ya, modelnya kayak kaset ya. Jadi untuk menyimpan ini disket, ini magnetic tape ya, bisa juga disket ya. Itu ada dua, yaitu sequential access storage ya. Sequential itu berarti berurut. Definisi kata sequential di sini seperti misalnya kayak lagu di pita kaset ya. Itu kan pasti lagu pertama dulu, lagu kedua dulu, lagu ketiga dulu. Kalau zaman dulu misalnya saya mau bikin lagu, mau dengerin lagu gak kayak sekarang. Sekarang tinggal next. Kalau dulu kita mesti muter ya, muterin dulu ya. Ya, kaset itu kan diputar dulu sampai oh ya kira-kira sampai di sini baru next berikutnya ya. Kemudian ada direct access storage device. Nah, isinya adalah magnetic disk. Yang termasuk dalam ini adalah magnetic disk ya. Seperti CD-ROM ya. Optical disk yaitu CD-ROM. Magnetic disk ini ya hard disk ya atau disket. Hard disk atau disket. Ini magnetic tape, ini kaset ya. Sorry. Ini kaset. Kemudian ada strip cartridge yang ya mungkin modelnya cartridge kotak ini ya. Kalau zaman dulu masih kita pakai, zaman saya dulu sekolah dulu kuliah ada pakai disket ya, namanya tape magnetic disk. Disketnya itu sekarang udah gak zaman kali ya. Pertama sekali gede ya, tipis. Kemudian jadi yang namanya high density 1,44. Wah, megabyte ya, udah seneng tuh ya. Sekarang dengan satu CD-ROM harddisk sudah terabyte ya, udah 1 terabyte, 2 terabyte ya, terabyte. Nanti kalian akan mengetahui ukuran-ukuran itu ya. Ya. Sekarang CD-ROM ukurannya 4,7 GB ya, bisa untuk muter lagu banyak ya. Muter film banyak. Kemudian berikutnya adalah ukuran memori. Ukuran memori itu ukurannya di dalam satuan bit ya. 1 bit itu merepresentasikan 1 dan 0. Jadi 1 bit itu isinya 1, 0 ya, 1 atau 0. Karena bahasa yang dimengerti oleh komputer itu sebetulnya perintahnya di level paling bawah
adalah 1 atau 0. 1 artinya apa? Nyala. 0 itu artinya mati. Ya. Oke. Makanya kalau dulu ada yang namanya punch card. Jadi kalau bolong itu berarti nyala, misalnya pada saat itu mati. Jadi pada itu mati ya. Sama seperti kalian ya. Kalau pada saat scanner ujian bikin bulat-bulat kan berarti apa? Pada saat yang di sini dia tidak ada cahaya yang lewat. Kemudian ada ukuran 1 bit 8 bit itu disebut 1 byte ya. Mengapa ada hitungannya 8 bit? Ya, sudahlah itu tidak perlu tahu ya. Sebetulnya dihafal sajalah. Karena sebetulnya itu merepresentasikan karakter ya. Jadi 8 bit itu bisa membentuk satu karakter tertentu. Itu sajalah. Jadi kalau dalam bahasa komputer misalnya 2 itu sama dengan 1 0. Ya. Karena 8 ya, misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Berarti dia apa? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0. Inilah yang disimpan di komputer. Di komputer yang mengerti cuma begini ya. Sementara kita ngomong, ngetik, mereka memprosesnya ini cuma saking cepatnya. Keluar akhirnya ya seperti tulisan seperti ini. Kemudian 1 kilobyte itu 1024. Kenapa kok nggak 1000 ya? Nah, ini ada lagi ceritanya. Ya, pokoknya 1024 aja terima. Karena 2 pangkat 10 ya. Sama dengan 1024 ya, kalau nggak salah. Ntar dulu. 2 pangkat 5 itu 32. 2, 4, 8, 16, 32 32 kali 32, 1024 wajar ya, oke, 2 pangkat 10 ya, itu kilobytes. Nah megabytes bukan 1 juta tapi 1 juta, jadi 1.048.576, jadi 1024 dikali 1024. Jadi kalau di sini kelipatannya bukan 1000 tapi 1024 ya, dihafal saja ya. Nah, memori utama biasanya kapasitasnya lebih kecil. Misalnya sekarang ini zaman dulu banget ya 256 MB. Kalau zaman sekarang paling enggak 4 GB ya. Punya saya 4 GB yang rusak, sekarang cuma 2 GB ya. Sementara memori luar ya. Memori luar maksudnya bukan memori, penyimpanan luar bisa misalnya sekarang adalah 1 TB, 2 TB dan sebagainya. Oke. Kemudian ada ukuran kecepatan pemroses ya. Ukuran pemrosesan itu dinyatakan dalam satuan micro instruction per second atau MIPS ya. Micro instruction per second. Jadi berapa banyak yang diproses ya. Jadi komputer itu bisa memprosesnya ukurannya itu ya mungkin nanosecond. Ya, nanosecond tuh berapa ya? Kalau 1 detik aja kita udah nggak kerasa dia. Sudahlah. Sekian detik ya. Kalau milisecond itu ukurannya kilohertz. Microsecond megahertz. Nanosecond gigahertz. Picosecond terahertz. Sementara prosesor sekarang sudah di level miliaran siklus per detik, 1,7 misalnya gigahertz ya. Oke. Waktu saya zaman dulu kayaknya di berapa ya? Pertama kali saya punya 8 kHz, enggak, 8 MHz kali ya. Wah, 8. Kemudian ada tombol turbo jadi 16. Wah, whatever lah. Oke. Kemudian satuan lainnya yaitu median instruction MIPS ya. Nah, million instruction per second. Jadi mengolah jutaan instruksi program per detik ya. Pokoknya hitung-hitungannya itu berdasarkan floating point whatever lah ya. Hafalin saja.
Ada juga ukuran satuan millions of floating point per second. Mengapa floating point? Ya, terima saja ya. Karena apa? Kemampuan menghitung jutaan bilangan itu memang sangat penting di dalam dunia komputer, ya. Oke. Sekarang klasifikasi komputer. Ini klasifikasi ini kayaknya sudah mulai berubah ya. Ini nggak tahu tahun berapa. Komputer mikro sekarang kecepatannya sampai dengan 1,5 GHz ya. Padahal saya kira sekarang, zaman dulu mungkin komputer mikro cuma berapa? Cuma megahertz ya. Punya saya dulu pertama kali 8 megahertz. Something 20 sekian tahun yang lalu. Udah tua saya ya. 20 sekian tahun yang lalu saya komputer pertama saya 8 MHz, kemudian 16. Kemudian ada workstation. Workstation itu 3 GHz. Komputer mini 6 GHz, 12. Dan terakhir adalah komputer super 1200 GHz. Ini itu sebetulnya, kamu tahu komputer kalian sendiri, smartphone kalian sendiri sebetulnya sudah termasuk kategori komputer mikro. Kita lihat sekarang aja, mungkin dia ada instruksinya di level 800 MHz ya, 10 kali kecepatan, 100 kali lebih cepat dari komputer saya pertama kali ya, gede lagi. Sekarang cukup dengan di genggaman tangan ya. Sayangnya cuma dipakai buat selfie ya. Saya dulu bikin program pakai itu padahal. Sekarang cuma dipakai selfie. Oke, jadi komputer mikro pemakaian pribadi. Kayak seperti saya gunakan sekarang komputer mikro. Kemudian workstation, biasanya client server system. Ya. Kemudian mainframe, komputer pusat dengan banyak terminal. Biasanya mainframe itu komputernya gede. Kemudian orang di sini itu namanya dumb terminal. Cuma ada apa? Cuma ada komputer, keyboard dan monitor. Semua akan connect ke sini, ya. Biasanya bentuk server ya. Karena apa? Dia tuh saking banyak, saking cepat, saking besarnya, jadi banyak orang mengakses pun dia tidak masalah karena dia bisa membaginya. Oke. Dan kemudian komputer super komputer. Ini yang dipakai sama orang India, orang Cina, orang Amerika buat ngeluncurin roket ini. Ya, untuk ngitung-ngitung ngeluncurin roket sampai ke Mars ya. Kita cukup ngeluncurin roket, nggak tahu di mana. Ya. Itu biasanya pakai super komputer. Oke, sampai sini kegiatan belajar 1 tentang teknologi perangkat keras selesai. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo, assalamualaikum. Ada pertanyaan? Mbak Heni, Mbak Rita, Mbak Siti Rahayu, Mbak Dewi Khasana? Tidak ya? Ya pokoknya dibaca aja sama kok dengan ini ya, dengan di modul. Ya. Berikutnya adalah teknologi perangkat lunak. Sekarang mengapa mesti ada perangkat lunak? Ya. Karena komputer sendiri ya, sebetulnya kan kalau perangkat keras doang nggak ada programnya bisa jalan atau tidak ya, nggak ada kan ya, nggak bisa jalan, nggak bisa bekerja kan, karena mesti ada aplikasi yang ada di dalamnya yang membuat kita bisa bekerja menggunakan komputer ya. Smartphone kalian misalnya, smartphone kalian tidak ada operating systemnya. Operating systemnya yang populer biasa Android ya. Buat yang miskin-miskin kayak saya gitu, saya pakai Android. Ya, kalau yang kaya-kaya biasanya udah pakai iPhone ya, karena iPhone lebih mahal dari Android. Ada yang mahal juga, cuma saya hanya beli yang murah. Ya. Oke, jadi perangkat lunak ini ada dibagi 3. Pertama, perangkat lunak operating system.
Jadi program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasi operasi dari sistem komputer. Di sini itu termasuk apa? Windows ya. Windows itu namanya OS ya, operating system. Ada namanya Linux. Ada yang namanya Android ya. Saya nggak tahu kalau iPhone ya, iOS ya. iPhone namanya iOS. Apple juga namanya punya Macintosh ya. Dari Apple punya sendiri ya. Kemudian ada sistem perangkat lunak bantuan utility yang berhubungan dengan sistem komputer, misalnya memformat disk, menyalin disk, mencegah dan membersihkan virus, itu namanya utility. Sebetulnya ini termasuk aplikasi juga ya di sini ya. Cuma nggak tahu kenapa dia menyebutkan utility terpisah. Terima saja. Ya, walaupun bagi saya agak konyol. Cuma ya tergantung yang bikin modul lah. Yang terakhir adalah perangkat lunak bahasa atau language software, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin supaya dapat dimengerti oleh komputer. Nanti kita akan jelaskan ya. Karena itu mesin, kalau kamu ngomong misalnya ke komputer, komputer saya mau ngetik, itu kan nggak bisa ya. Harus ada sesuatu aplikasi yang menerjemahkan ya. Aplikasi ini harus kita gunakan. Misalnya kalau sekarang kan udah bisa ngomong. Kalau zaman dulu ngomong kayak orang gila ya. Sekarang ada Siri misalnya di iPhone ya. Kalau Android saya nggak tahu apa namanya. Saya pernah pakai juga. Apa Siti ya? Bukan. Adalah sesuatu lah ya di Android ya. Kalian bisa membuat menggunakannya ya. Nah, perangkat lunak sistem operasi ya atau OS merupakan program yang ditulis dan mengendalikan untuk mengkoordinasikan kegiatan operasi di sistem komputer. Ya, fungsinya ya seperti manajer ya di suatu perusahaan, yaitu bertanggung jawab mengendalikan dan mengkoordinasikan semua operasi kegiatan perusahaan secara efisien dan efektif ya. Nah, di sini OS pertama kali dikembangkan oleh IBM ya. IBM sekarang sudah sebagian dibeli sama Lenovo ya. Jadi OS itu diciptakan pertama kali untuk mengurangi waktu idle time dari CPU ya, sehingga bisa efisien mengerjakan komputer. Pertama kali disebut adalah OS 360. Kemudian ada seorang yang sekarang paling kaya di dunia, namanya Mr. Bill Gates ya. Bill Gates itu dia memperkenalkan MS-DOS, dipakai buat IBM PC ya. Nah, setelah pertama kali nih zaman dulu ini saya pakai MS-DOS. Mulai MS-DOS 1, 2, 3, kemudian nggak tahu 6, 3, setelah itu sudah ada Windows ya. Saya lupa saking tuanya. Ya. Kemudian sekarang sudah nggak ada lagi DOS. Kalau DOS ini text based masih ya. Jadi kamu ngetik nggak ada gambar kayak gini. Semua masih dalam bentuk layar screen hitam putih. Tapi saya suka karena cepat. Saya nggak suka yang kayak gini sebetulnya grafiknya. Ya. Tadi saya sudah jelaskan ada Linux, Android dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah perangkat lunak sistem bantuan, ya, yaitu utility, ya. Utility kalau di Windows ada seperti Notepad, ya, untuk text editor. Kemudian ada disk untuk memformat, menyalin, mengecek disk. Sebagainya ada chkdsk, check disk. Kemudian ada apa? Format, ya. Kemudian ada dir, ya, directory buat ngelist data dan sebagainya, ya. Semua termasuk utility di sini, ya. Kemudian perangkat lunak bahasa. Program ini khusus ditujukan untuk mengembangkan aplikasi. Pertama kali dikembangkan komputer berkembang itu komputer ini kan nggak ngerti ya bahasa kita, bahasa manusia ya, bahasa binatang juga nggak ngerti. Jadi dia karena mesin, dia mengerti bahasa mesin dalam bentuk apa? 100100 sebagainya yang disebut dengan binary code ya.
Hebat ya, dari di level bawahnya dia 101010 sekarang bisa muter YouTube, bisa muter segala macam ya. Saya belajar ini soalnya dulu. Nah, saya dari teknik elektro ya. Saya belajar beginian. Saya juga pernah belajar bahasa assembler ya. Nah, karena susah kalau kita bikin 101010 ya, kita ngerti sih saya ya. Tapi kan susah lama ya, akhirnya dibuatlah namanya bahasa tingkat bawah, bahasa assembler. Bahasa assembler ini kodenya disebut mnemonic ya. Mnemonic itu kodenya itu kodenya juga tidak terlalu familiar lah. Saya dulu belajar isinya cuma misalnya ini tergantung dengan prosesornya. Misalnya kita bekerja di level register, misalnya move, jump, not equal, whatever, berapa akhirnya kelebihannya adalah kalau kita memprogram pakai bahasa mesin ini akan sangat cepat. Dengan bahasa assembler pun sangat-sangat cepat ya. Dan juga lebih sedikit ya. Tapi tidak manusiawi bahasa ini ya. Susah lah ya. Susah sih enggak, cuman ya perlu skill khusus ya. Kalian harus mengerti struktur dari address dari mikroprosesor, baru kalian bisa membuat program dalam bahasa ini ya, bahasa assembler ya, karena ini berkaitan dengan mikroprosesor yang kalian gunakan. Oke. Ada X86 dulu ya. Kemudian dulu saya pakai ada namanya Zilog 80. Oh, zaman saya sekali udah tahu kapan ya. X86 itu yang Intel base ya. Ya sudahlah, ini cuma cerita-cerita aja. Kalian mengerti bahwa ini pakai mnemonic ya. Kemudian biar lebih mudah lagi, dibuatlah bahasa tingkat tinggi. Bahasa yang makin mudah dimengerti oleh manusia, makin mudah digunakan oleh manusia. Contohnya adalah apa? Fortran, COBOL, Pascal, dan C language. Ya, C language sebetulnya agak-agak menengah ya di sini ya. Jadi apa? Pada saat ini sangat gampang sekali. Misalnya print, cetak, print off, input, scan off. Ya, ini bahasa C ya. Ya. Itu sangat mudah sekali. Jadi print itu cetak, scan, input misalnya ya. Itu kita sangat familiar dengan C language. Sangat dekat dengan bahasa kita manusia. Misalnya kita bikin program selalu ada begin dan end misalnya di basic, atau misalnya untuk itu ada buka tutup kurung tutup, menandai bahwa dia sudah di kayak ini kan. Contoh gambar 6.3 ya. Selain itu juga ada bahasa tingkat tinggi yang disediakan oleh database management system, yaitu SQL ya. SQL kalian nanti belajar di minggu depan di chapter 7 ya, basis data ya. Sekedar tahu saja ya. Tapi saya bisa ceritakan SQL itu apa. Kemudian bahasa generasi keempat, yaitu namanya 4GL ya, yaitu 4th generation language. Itu yaitu bahasa non prosedural. Ya, bahasa ini sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Ya. Karena apa? Bersifat lebih ke aplikasi. Sekarang kalian lihat di sini. Misalnya Excel Access di base ya. Hasilnya Excel VBA ya di sini ya. Microsoft Access ya di base ya. Kemudian bahasa query membuat laporan ada namanya SQL ya. Inquire, RPG, biasa orang sekarang pakai SQL ya. Kemudian bahasa grafik ada namanya SAS, Sistat, grafik. Kemudian pembuat aplikasi ada Focus, DMS, SAS. Saya belum pernah pakai, tapi Natural saya pernah pakai ya. Sistat kayaknya saya pernah pakai, lupa. Atau SAS ya pernah. Ini saya pernah pakai semua. Ini sampai sekarang masih pakai. Sekarang masih pakai SQL ya. Pokoknya ini dihafal saja.
Ada APL, Manomat saya belum pernah pakai. Kemudian perangkat lunak yang kemudian ada juga bahasa lain yang tidak bisa dikategorikan dalam generasi keempat. Contohnya adalah Object Oriented Programming, OOP. Ada Visual Language, ya. Visual Language itu maksudnya kita mendesain berdasarkan visual. Ada grafiknya dulu, ada tombolnya dulu dan sebagainya. Kemudian tinggal diklik kita buat kode, ya, di sini, ya. Kemudian ada lagi aplikasi misalnya seperti HTML, bahasa HTML, ya, bahasa penggunaan internet. Sekarang ada PHP, ya. PHP bukan pemberi harapan palsu, tapi bahasa pemrograman di internet, ya, buat internet, ya. HTML itu namanya Hypertext Markup Language. PHP mungkin Hypertext Processing, ya. Saya lupa istilahnya, ya. Tapi jelas bukan memberi harapan palsu. Oke, kemudian yang terakhir adalah perangkat lunak aplikasi. Ini yang paling sering kalian gunakan, ya. Paling mudah. Kalian misalnya ngetik pakai Word, nah itu yang disebut aplikasi. Jadi aplikasi ini yang kita nggak perlu ngapa-ngapain, sebenarnya kita tinggal make, ya. Nah, karena itu ada dua di sini. Aplikasi tujuan umum, General Purpose Application Software, dan perangkat lunak aplikasi tujuan khusus, Special Purpose Application Software. Ya. Contohnya apa? Word processing seperti kalian pakai MS Word, PowerPoint, spreadsheet misalnya Excel. Kemudian DBMS, Database Management System, pengolah grafik, ya, graphic editor, ya. Kemudian ada CAD, ada sel, ada capital budgeting dan lain sebagainya, oke? Ya. Ini yang kalian gunakanlah sehari-hari, ya, termasuk di tapi kalau Facebook bukan, ya. Facebook juga disebut application software juga sebetulnya, ya, tapi apps, ya, tapi bukan masuk kategori sini, mungkin kategori yang lain. Karena itu fungsinya nggak tahu, ya. Oke, sampai di sini selesai kita modul 6. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Ada pertanyaan tidak? Minggu depan mungkin saya gabung, ya, modul 7 dan 8 karena selama ini cuma 1 jam. Kita, ya, rata-rata cuma 1 jam kurang, malah 50 menit selesai. Halo, assalamualaikum. Masih dengar? Masih dengar? Mbak Heni, Mbak Rita, Mbak Siti Rahayu, Mbak Dewi, dengar, ya? Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai ketemu minggu depan, ya. Ada kemungkinan saya nanti TTM 2 tidak hadir, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas-tugasnya, ya. Tugasnya dikirim sebelum, nanti kita diskusikan lah, ya. Tugasnya bisa dikirim ke sini pakai pos, ya. Bisa juga ada cara lain, ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus